Hai guys, jumpa lagi di channel YouTube Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK terkait perbandingan senilai, pola bilangan, penalaran, dan operasi hitung campuran. Tetapi sebelum itu, sebaiknya kalian like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Selain itu, kalian juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama-sama, sukses bersama, masuk PTN impian bersama dengan jurusan impian yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Merupakan soal perbandingan senilai. Pada tahun 2002, usia seorang anak adalah 1/4 dari usia ibunya dalam tahun. Jika pada tahun 2006, usia anak tersebut menjadi 1/3 dari usia ibunya, maka anak tersebut sebenarnya lahir pada tahun. Untuk menjawab soal seperti ini dapat kita gunakan variabel pemisalan. Misalnya usia seorang anak kita misalkan dengan X, dan usia ibu kita misalkan dengan Y. Nah, di sini dikatakan bahwa pada tahun 2002 usia dari anak berarti X sama dengan 1/4 dari usia ibu, 1/4 Y. Nah, kemudian pada tahun 2006, nah dari tahun 2000 ke 2006, 2002 ke 2006, usia anak akan bertambah 4 tahun sehingga usia anak X plus 4 sama dengan 1/3 Y. Nah, ini dapat kita gunakan sebagai persamaan pertama, ini persamaan kedua. Untuk mencari nilai X dan Y dapat kita menggunakan teori substitusi. Di sini kita akan gunakan persamaan kedua, yaitu X plus Y. X plus 4. X plus 4 sama dengan 1/3 Y. Nah, di sini kita masukkan nilai X sama dengan 1/4 Y. Nilai X 1/4 Y ditambah 4 sama dengan 1/3 Y. Nah, kemudian untuk menyelesaikan operasi ini kita pindahkan variabel yang sama ke ruas yang sama, maka 1/3 Y, 1/4 Y kita pindahkan ke satu ruas dengan 1/3 Y, maka dari positif menjadi negatif 1/4 Y sama dengan 4. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Caranya kita cari angka terkecil yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 4. Angka terkecilnya itu merupakan 12. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Maka 4Y dikurang 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3Y. Sama dengan 4. Oke, kita lanjut ke sini. Maka 4Y dikurang 3Y sama dengan 1Y, atau Y sama dengan 12. Penyebut dipindah ruas menjadi kali, maka 12 kali 4 sama dengan 48. Nah, di sini kita dapatkan usia ibu merupakan 48 tahun atau nilai Y. Kita cari nilai X dengan mensubstitusi nilai Y 48 ke persamaan yang pertama. Maka X sama dengan 1/4 dari 48.
48 dibagi 4 merupakan 12. Maka nilai X sama dengan 12 tahun. Nilai X 12 tahun. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa umur anak pada tahun 2002 sama dengan X atau 12 tahun dan pada tahun 2006 sama dengan 12 plus 4 atau 16 tahun. Sehingga untuk mengetahui tahun lahir anak dapat kita gunakan cara 2002 atau dikurang umur anak pada tahun 2002 yaitu 12 tahun. 2 kurang 2 0, 1 9, 10 kurang 1 9, 9 0. Maka anak lahir pada tahun 1990. Jawabannya adalah C. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua merupakan soal pola bilangan. Nilai X dan Y yang tepat untuk melengkapi barisan di bawah ini yaitu pola bilangannya ada 679, 378, 168, 48, X dan Y. Nah, kita cari terlebih dahulu polanya. Dari 679 ke 378 dikurang 301. Dari 378 ke 168 dikurang 210. 168 ke 48 dikurang 120. Nah, di sini belum kita dapatkan pola yang konstan, maka kita cek lagi selisih dari pola bilangannya. 301, negatif 301 dan negatif 210 itu selisihnya positif 91. 210 dan 120 positif 90. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa selisihnya itu berkurang 1. Maka dari 120 ke bilangan selanjutnya itu positif 89. Positif 89. Positif 89 di sini kurang 1. Maka negatif 120 di plus 89 sama dengan negatif 31. 48 dikurang 31, 17. Maka diketahui nilai X merupakan 17. Kemudian selanjutnya 89 ke 88. Negatif 31 plus 88 sama dengan 57. Negatif 31 ke negatif 17 plus 57 sama dengan 74. Maka didapatkan nilai Y adalah 74 sehingga disimpulkan nilai X sama dengan 17 dan nilai Y sama dengan 74. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, nomor 3 merupakan soal penalaran. Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp, dan Chopper bertemu di sebuah pelabuhan. Beberapa di antaranya sudah saling kenal. Berikut beberapa hal yang diketahui. Jika A mengenal B, maka B juga mengenal A. Chopper dan Usopp hanya mengenal satu orang, sedangkan yang lain 2 orang. Luffy mengenal Zoro dan Sanji. Nami tidak mengenal Sanji. Usopp tidak mengenal Zoro dan Sanji. Orang yang pasti dikenali oleh Nami adalah... Nah, kita tuliskan namanya satu-satu terlebih dahulu. Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp, dan Chopper. Oke. Di sini dikatakan bahwa Chopper dan Usopp hanya mengenal satu orang
dan yang lainnya itu mengenal 2 orang. Luffy mengenal Zoro dan Sanji. Luffy mengenal Zoro, maka Zoro juga mengenal Luffy. Luffy juga mengenal Sanji, maka Sanji juga mengenal Luffy. Nah, kemudian Nami tidak mengenal Sanji, maka orang yang mungkin dikenal oleh Nami adalah Luffy. Tidak mungkin karena Luffy telah mengenal 2 orang. Kemudian Zoro bisa jadi, maka bisa jadi Nami juga mengenal Zoro. Kemudian Sanji juga tidak mungkin karena di sini dikatakan bahwa Nami tidak mengenal Sanji. Kemudian Ucok tidak mengenal Zoro dan Sanji, maka sudah pasti orang yang dikenal oleh Ucok adalah Nami, maka sudah pasti juga Nami akan mengenal Ucok. Jadi orang yang dikenal oleh Nami adalah Zoro dan Ucok. Yang pasti dikenali oleh Nami adalah Ucok. Jawabannya D. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat merupakan soal penalaran, di mana ulangan matematika dilaksanakan di 3 kelas berjumlah 100 siswa. Nilai rata-rata kelas pertama dan kedua dan ketiga masing-masing adalah 7, 7,5, dan 8. Apabila siswa kelas kedua 10 lebih banyak dari kelas pertama dan banyaknya siswa kelas ketiga adalah 30 orang, maka berapa rata-rata nilai matematika seluruh siswa? Nah, nilai rata-rata matematika seluruh siswa yaitu jumlah dari nilai semua siswa dibagi dengan 100. Nah, di sini kita tidak diberikan jumlah nilai siswa, kita hanya diberikan bahwa terdapat 100 siswa dan dibagi ke dalam 3 kelas. Nah, untuk mengetahui jumlah nilai, kita harus mengetahui berapa siswa yang terdapat dalam setiap kelas. Di sini dikatakan bahwa dalam kelas pertama itu, misalnya kita misalkan X, kemudian kelas kedua, di sini dikatakan siswa kelas kedua 10 lebih banyak dari kelas pertama, maka siswa kedua X plus 10. Siswa kelas ketiga 30 orang. Diketahui jumlah semua siswa 100, maka X plus 10 plus 30 sama dengan 100. Maka 2X sama dengan 100 dikurang sama dengan 100, 10 tambah 30, 40, pindah ruas maka menjadi negatif 40. Maka X sama dengan 30 orang. Maka siswa pada kelas pertama itu 30 orang dan siswa kelas kedua 30 plus 10, 40 orang. Nah, kemudian untuk mencari jumlah nilai pada setiap kelas itu dapat kita gunakan rumus jumlah nilai sama dengan jumlah siswa 30 dikali, ini untuk jumlah nilai rata-ratanya 7, 30 dikali 7 sama dengan 210. Kemudian untuk jumlah nilai pada kelas kedua 40 kali 7,5 sama dengan 300.
Kemudian untuk jumlah nilai pada kelas ketiga, jumlah siswa 30 dikali rata-rata 8, maka 240. Maka jumlah nilai dari 100 siswa yaitu 210 plus 300 plus 240. Maka jumlah nilai pada ketiga kelas atau 100 siswa adalah 750. Nah, rata-ratanya adalah 750 dibagi 100 siswa. Coret-coret 75 bagi 10 sama dengan 7,5. Maka jawaban yang benar adalah E. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima merupakan soal operasi hitung. Di sini kita diberikan operasi hitung campuran, perkalian, akar, penjumlahan, dan penjumlahan. Nah, untuk operasi hitung campuran kita harus mengetahui aturannya. Nah, di sini terdapat aturan untuk operasi hitung di mana apabila terdapat tanda kurung maka dikerjakan terlebih dahulu. Pangkat dan akar dikerjakan kemudian, kali dan bagi dikerjakan kemudian, tambah dan kurang dikerjakan kemudian. Nah, cara aturannya itu dahulukan menghitung yang lebih tinggi. Kemudian apabila terdapat lebih dari satu yang memiliki posisi yang sama, perhitungan dimulai dari sebelah kiri. Nah, untuk soal ini tidak terdapat tanda kurung tetapi terdapat bilangan akar, maka itu yang harus kita hitung terlebih dahulu, yaitu akar 64 dan akar 16. Maka 3,125 dikali akar 64 merupakan 8 ditambah 4,75 dikali akar dari 16 4. Nah, kemudian di sini terdapat perkalian. Maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu. 3,125 dikali 8 dan 4,75 dikali dengan 4. 3,125 dikali 8 adalah 25 plus 4,75 dikali 4. 4,75 dikali 4 19. Maka 25 ditambah 19 sama dengan 44. Maka jawaban yang benar adalah E. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, demikian dulu video kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, kira-kira video apa lagi yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Juga bagikan video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih. Bye.